Setelah serangkaian pemeriksaan, KPK akhirnya mengumumkan 7 tersangka korupsi dalam proyek penetapan eksportir benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Edi Prabowo beserta istri dan sejumlah jajaran di kementeriannya. Ya, ketujuh tersangka ini diamankan dari 3 lokasi berbeda, yakni Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Edi Prabowo dan istrinya ditangkap sesaat setelah pulang dari Amerika, termasuk membelanjakan sebagian uang suap atau gratifikasinya. KPK menetapkan 7 orang tersangka, masing-masing sebagai penerima EP, SKF, APM, SWD, AF, dan AM sebagai pemberi SGT. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menghadirkan 7 tersangka kasus korupsi pada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketujuh tersangka ini merupakan dari 17 orang yang diamankan sejak Rabu dini hari. Tidak tanggung-tanggung, dari 7 tersangka ini terdapat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta isinya Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi 5 DPR. Selain itu, turut diamankan pula 2 orang dirjen di lingkungan KKP. Dalam keterangan secara virtual pada Rabu siang, KPK menjelaskan proses dan lokasi penangkapan. KPK telah mengamankan sejumlah pihak pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di beberapa lokasi, diantaranya adalah Jakarta dan Depok, Jawa Barat, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Jumlah yang diamankan oleh petugas KPK seluruhnya saat ini ada 17 orang, diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta dengan istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta. Menteri KKP Edi Prabowo dan istri serta rombongan dirjen ditangkap hari Rabu pukul 2 dini hari di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ia ditangkap sesaat setelah tiba dari kunjungan ke Amerika, seraya membelanjakan uang yang diduga hasil gratifikasi. Edi Prabowo diduga terlibat dalam kasus penetapan calon eksportir benih lobster yang menguntungkan salah satu perusahaan swasta. Sejak Rabu pagi hingga sore, tim penyidik KPK mendatangi gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Ridwan Rais Gambir. Tim KPK melakukan penyegelan beberapa ruangan serta melakukan penggeledahan. Pada Rabu sore, tim penyidik KPK juga menyambangi dan menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan. Penggeledahan di sini hanya berlangsung sekitar 15 menit untuk mencari barang bukti tambahan. Tim Liputan Trans 7. Sesaat setelah dihadirkan dalam konferensi pers, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan pengunduran dirinya sebagai menteri dan juga wakil ketua umum Partai Gerindra. Edi juga menyatakan permohonan maafnya karena telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Presiden kepadanya sebagai menteri. Yang pertama saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya. Sesaat setelah dihadirkan pada konferensi pers KPK, Kamis dini hari tadi, Menteri Kelautan Edi Prabowo menyatakan permintaan maafnya. Edi langsung mengakui kesalahannya dan menyatakan bertanggung jawab. Ia menyadari akan segera diberhentikan sebagai menteri dan bersiap menghadapi proses hukum. Proses penangkapan dirinya pun sudah diketahui Presiden Joko Widodo. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sosok Edi sempat mencuat dengan kebijakannya membuka keran ekspor benih lobster yang bertentangan dengan kebijakan menteri sebelumnya. Ekspor benih yang dibuka kembali membuat eksportir berlomba-lomba mengekspor benih lobster.
Salah satu perusahaan yang ingin menang tender diduga menyuap Edi sebesar hampir 1 miliar rupiah. Uang ini dipakai Edi dan istrinya Iis Rosita saat berkunjung ke Amerika, termasuk untuk membeli jam tangan Rolex dan tas tangan seharga ratusan juta. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Tim Liputan Trans 7.